Masih bersama kami di Presisi Utama pemirsa. Dalam beberapa hari kebelakang, publik dihebohkan dengan seorang pegolf profesional yang juga merupakan anggota kepolisian Polresta Pangkal Pinang. Tidak tanggung-tanggung, Brigadir Nurdana meraih juara 1 dalam ajang Merapi Golf Club yang berlangsung hingga Desember 2023 lalu. Dan berikut sosok Brigadir Nurdana. Brigadir Nurdana yang kerap disapa Dana ini selain menjadi anggota kepolisian yang berdinas di Satuan Lalu Lintas Polresta Pangkal Pinang, Polda Bangka Belitung. Ia juga merupakan seorang pegolf profesional. Polisi lulusan Bintara Polri Angkatan 2013 ini sudah mengenal golf sejak usia 13 tahun. Berawal bekerja menjadi pemungut bola golf di driving range hingga menjadi pegolf profesional. Dana telah meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tempat tinggal saya berada dekat dengan lapangan golf. Terus saya menjadi caddy di lapangan golf tersebut. Dari kecil di driving Bukit Intan Golf Course. Disitulah ada selang-selang waktu buat saya latihan golf, belajar golf. Dan di situ ada pemain, salah satu manajer lapangan Bukit Intan Golf menawarkan saya bermain golf. Saya dikasih beliau stick untuk bermain golf. Dari situlah saya berlatih sesering mungkin untuk bermain golf. 2013 ada pembukaan Bintara Polri. Saya ikut tes. Dan alhamdulillah saya lulus karena saya lampirkan juga itu piagam saya. Menjadi salah satu perwakilan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertanding di Laos dalam ASEAN Apol Golf Tournament hingga berhasil meraih juara. Ia juga masuk sebagai juara dalam series ke-20 Merapi Golf Yogyakarta pada akhir 2023 lalu. Di tengah kesibukannya dalam berbagai kejuaraan golf, Brigadir Nurdana tetap mengutamakan tugasnya untuk abdi negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi mancanegara, pertarungan antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden Pertahanan Joe Biden diperkirakan akan kembali terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November mendatang. Hal ini setelah Donald Trump keluar sebagai pemenang Partai Republik dalam Super Tuesday. Dan berikut laporan dari jurnalis Vioerio Tuasikal. Sehari setelah pemilihan pendahuluan serentak yang dikenal sebagai Super Tuesday, satu dari dua kandidat Presiden Partai Republik yang masih bertanding menangguhkan kampanyenya. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Donald Trump memenangkan semua negara bagian kecuali satu pada hari Selasa dan unggul atas saingannya Nikki Haley. Mantan duta besar PBB tersebut hanya memenangkan Vermont pada hari Selasa dan Washington DC pada akhir pekan kemarin. We're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Dari 1.215 delegasi yang dibutuhkan untuk jadi capres Partai Republik, Nikki Haley mengantongi 89 delegasi, sementara Donald Trump 995 delegasi. Selasa 5 Maret dikenal sebagai Super Tuesday karena banyaknya negara bagian yang menggelar pemilihan pendahuluan. Yakni ada 15 negara bagian ditambah satu teritori Samoa Amerika. Salah satu negara bagian yang menggelar pemilihan pendahuluan adalah Virginia, tempat saya berdiri sekarang, sampai negara bagian padat penduduk seperti Texas dan California. Sementara di Partai Demokrat, Presiden Joe Biden sejauh ini merupakan pemenang pada Super Tuesday, kecuali di Samoa Amerika. Presiden merilis sebuah pernyataan kepada rakyat Amerika, apakah kita akan terus bergerak maju atau akankah kita membiarkan Donald Trump menyeret kita ke belakang. Di Michigan, dengan populasi muslim cukup besar, aktivis mengkampanyekan pilihan uncommitted atau tidak berkomitmen mendukung Biden dalam nominasi Partai Demokrat. Hal ini sebagai protes terhadap kebijakan Biden di Timur Tengah.
Pengamat menilai Timur Tengah menjadi perhatian pemilih di Michigan dan Minnesota, dua negara bagian yang diperebutkan Partai Demokrat dan Partai Republik. In states where there are large populations, Arab and Muslim populations and other immigrant populations and people whose families are relatively recent to the U.S. Who may feel ties to that part of the world. Those are concerns electorally. Meski begitu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak menjadi perhatian utama para pemilih. Sejumlah survei seperti dari Pew Research Center menunjukkan dua isu yang dianggap paling penting adalah ekonomi 73% dan pertahanan 63%. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke informasi lain, bagaimana kalau tarif dinamis yang diberlakukan oleh taksi online diterapkan juga ke harga makanan di restoran cepat saji. Inilah salah satu gagasan kontroversial yang muncul di saat jaringan restoran Waralaba AS pemasukannya tertekan baik di luar maupun di dalam negeri di tengah tingginya laju inflasi. Berikut kita simak laporan Nova Porwadi dari VOA. Tidak hanya konsumen yang mengalami dampak tingginya laju inflasi, tapi juga pemilik usaha, tak terkecuali usaha santapan cepat saji di restoran Waralaba. We're seeing fast food restaurants increase their prices in response to inflation as well as rising wages. In some states, the minimum wage is being increased. And so they have to work that into their hourly wage that they're paying their employees. And they're going to pass that off to the consumer, which is also why you're seeing an increase in their prices. Di tengah tekanan inilah jaringan restoran Waralaba Wendy's menggulirkan proposal memberlakukan harga dinamis, mirip tarif dinamis yang ditawarkan taksi online, seperti Uber dan Lyft di Amerika Serikat dan Grab di Asia Tenggara. Historically, companies just set one price that was constant across time. Pricing algorithms allow companies to change prices throughout the day. During the busy times, they can obviously increase profits then, and also some consumers will want to shift to the less busy times. Prices are lower. Gagasan ini mendapat beragam respons dari konsumen. Hamza adalah seorang sopir Uber dan setuju dengan harga dinamis. Like today, it's no one inside, but the prices is good. When it's gonna get busy, it's gonna be like more expensive because they're gonna work harder, the stuff. Right now they do nothing, they're just preparing and they're ready. That's why it's gonna be cheaper. That's a good idea, yeah. Tapi banyak konsumen lain tidak setuju. Because I live around here, it's pretty terrible to charge more certain time. Most people don't have the money. That's quite strange. I really have never heard of that. So it's potentially a deterrent from purchasing food. Merespons reaksi negatif ini, Wendy's akhirnya mengurungkan niatan memberlakukan harga dinamis dan sebagai gantinya berniat menggulirkan diskon pada jam-jam tertentu. We're seeing some of these fast food restaurant chains underperforming because they've raised their prices and consumers are starting to see that and it's affecting their wallets. You can go to a McDonald's, a Wendy's, a Pizza Hut and still pay the amount that you would for a sit-down restaurant meal. And so it's just not worth it. It's easier, it's less expensive to eat at home. Menurut data indeks harga konsumen terkini yang diterbitkan oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan, ada perbedaan jauh antara kenaikan harga makanan di restoran dengan harga makanan di rumah. Bila harga bahan makanan yang kemudian dimasak di rumah hanya naik 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya, maka harga makanan di restoran meningkat 5,1% dibandingkan tahun lalu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.